Ada slogan atau ucapan selamat yang kerap kali terdengar ketika ada teman atau sanak saudara yang menikah. Selamat menempuh ibadah terpanjang seumur hidup. Sekilas, slogan ini terdengar sangat indah dan romantis. Namun, jika ditelaah lebih dalam, makna dari ibadah itu sendiri adalah bentuk kepatuhan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentu, dalam beribadah tidak akan terlepas dari godaan. Baik godaan hawa nafsu yang datang dari diri sendiri maupun godaan syaitan atau iblis. Seperti halnya ibadah lain, dalam pernikahan pun banyak sekali godaan yang dapat memicu retaknya kehidupan rumah tangga. Kecurigaan yang tak berdasar, masalah sepele yang menjadi besar, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Tak jarang berujung pada perceraian. Apabila suami istri sering mudah tersulut emosinya terhadap pasangannya hingga timbul percekcokan dalam rumah tangga, maka hal itu patut diwaspadai. Mengapa demikian? Sebab ternyata ada syaitan yang memiliki spesialisasi bertugas merusak hubungan rumah tangga. Bahkan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa syaitan itu adalah syaitan yang paling hebat dari syaitan-syaitan lainnya dan mendapat pujian dari iblis. Berikut bunyi hadis tersebut. Dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air lalu mengirim bala tentaranya untuk menggoda manusia dan menyesatkan mereka. Yang kedudukannya paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar godaannya dalam menyesatkan manusia. Salah satu di antara mereka datang lalu berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis pun menjawab, kau tidak melakukan apapun. Hingga datanglah salah satu syaitan dan berkata kepada iblis, aku tidak meninggalkan fulan hingga aku memisahkan antara dia dengan istrinya dan menceraikan istrinya. Nabi bersabda, kemudian iblis mendekatkan syaitan itu kepada dirinya dan berkata, ya, engkau telah melakukannya. Al-Amash menyebutkan dalam riwayatnya, iblis berkata, tetaplah menggodanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Munawi dalam karyanya Faidul Qadir menjelaskan mengenai hadis ini. Beliau berkata, hadis ini menunjukkan peringatan besar yang sangat menakutkan tentang tercelanya perceraian. Karena perceraian merupakan tujuan terbesar iblis yang terlaknat, sebab akan mengakibatkan terputusnya keturunan dan sendirinya tidak ada pasangan atau suami istri. Anak keturunan Adam akan menjerumuskan mereka pada perbuatan zina yang termasuk di antara dosa besar yang paling besar, menimbulkan kerusakan dan yang paling menyulitkan. Al-Munawi, Faidul Qadir, Al-Maktabah, At-Tijriyah, Al-Kubra, Juz 2, halaman 408. Dalam kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan karya Imam Ash-Shibli terdapat sebuah riwayat dari Mujahid bahwa iblis itu memiliki 5 anak yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Salah satunya bernama Dasim. Setan Dasim inilah yang berperan menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Ia hadir di tengah-tengah pasangan suami istri dan menampakkan aib pasangannya satu sama lain sehingga memicu kemarahan di antara keduanya. Ash-Shibli, Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, Maktabul Quran, halaman 236. Dalam tafsir At-Tabari juga termaktub bahwa pengaruh setan Dasim ini akan semakin kuat jika seorang suami memasuki rumah tanpa mengucapkan salam dan tidak dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas utama setan bernama Dasim ini ditegaskan di Al-Quran, yakni memisahkan pasangan suami istri. Ini terdapat dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi, artinya mereka, setan, dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Jika setan bernama Dasim ini berhasil memisahkan pasangan suami istri, berarti tujuannya tercapai. Meskipun itu hanya tujuan sementara, tujuan utamanya adalah merusak anak keturunan pasangan suami istri tersebut. Sebab bila orang tuanya berpisah dan rumah tangganya hancur, maka dengan mudah setan akan menjerumuskan anak-anaknya pada keburukan dan kemaksiatan pada Allah.
Adapun jin dasim, dalam kitab tersebut bernama asli Usahib al-Buyut atau jin penggoda di rumah. Kebiasaan jin dasim ini, yakni kerap mengikuti orang yang masuk ke rumah tanpa menyebut nama Allah atau orang yang tidak mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Hasilnya, jin ini berhasil masuk dan terlibat dengan semua aktivitas di dalam rumah seperti makan, minum, tidur, bahkan bisa ikut saat suami istri berhubungan intim. Inilah sebabnya Rasulullah mengajarkan doa untuk menghalau jin dasim. Selain adab masuk rumah dengan salam, yaitu mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha melihat dari syaitan yang terkutuk, baik dari godaan, tiupan, maupun dari sihirnya." Beberapa cara mengusir jin dasim agar rumah tangga tidak terancam. 1. Meningkatkan ketaatan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rajin membaca Al-Quran. 3. Mengucap basmalah. 4. Jangan hiraukan godaan jin dasim. 5. Buanglah patung dan gambar bernyawa. 6. Jangan gunakan lonceng rumah. 7. Solusi terakhir dengan ruqyah. Oleh karenanya, tidak heran pernikahan disebut ibadah terpanjang, karena memang godaan dan ujiannya pun sangatlah besar. Sampai-sampai ada setan khusus yang bertugas untuk merusak hubungan rumah tangga dan perceraian merupakan tujuan terbesarnya. Maka seyogianya bagi seseorang yang ingin menikah mempelajari ilmunya terlebih dahulu. Baik itu ilmu agama, psikologi pernikahan, finansial, parenting, dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan. Dan bagi yang sudah menikah, agar bisa mengatur emosinya dan memperbanyak berzikir, berta'awud, dan beristighfar kepada Allah, agar dilindungi dari godaan syaitan yang akan merusak pernikahan. Wallahu a'lam bishawab.